perpanjangan untuk apa ya? Kita lagi punya PT baru namanya Sembilan Nusantara. Kita seperti dijelaskan tadi, khususnya itu merangkul teman-teman di lapangan yang belum punya kerjaan lah, jobless lah, kita kumpulkan, tapi kita wadahi di sini bersama-sama membangun lah. Kita bersinergi di sini, besar bareng di sini, gitu Pak. Harapan di depannya kita ingin menjadi PT yang berkembang, maju dan dapat dipercaya oleh leasing dan lembaga pembiayaan. Saya adalah jadilah debitur yang baik, jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat, nanti akhirnya ya sama-sama nggak enak, gitu aja. Terima kasih. Kebetulan kehadiran kami perwakilan dari PT Mandiri Utama Finance Banyuwangi untuk menjalin kedekatan silaturahmi kepada PT Sembilan Angin Nusantara yang notabene sebagai pihak ketiga untuk MOU atau kerjasama terkait di bidang pengamanan aset fidusia. Sebelum PT ini berdiri, kami pun dengan pihaknya PT Sembilan Angin sebelum berdiri PT ini sudah MOU, jalin hubungan silaturahmi. Mungkin ada yang ditambahkan Kak untuk pesan-pesan pada masyarakat khususnya yang punya hutang. Yang pertama buat masyarakat jangan pernah takut untuk kredit di finance atau lembaga keuangan. Nah, kalau memang benar-benar mempunyai kemampuan bahwasanya saya yakin bisa untuk kredit sampai lancar dan lunas. Terkait nun sewu dari pihak penagihan atau jasa penagihan atau debt collector pun jangan takut karena yang kerjasama dengan finance itu yang mempunyai SPPI, legalitasnya ada. Contoh kecil seperti PT Sembilan Angin Nusantara, organisasinya sudah jelas di sini, seperti itu. Mohon maaf Pak, biasanya rumornya terkenalnya di masyarakat itu collection atau remedial sangat galak. Saya garis besari atau benang merahi bahwasanya collection itu ada terdiri dari dua versi, yaitu collection internal yaitu hierarkinya ARO atau penagihan keterlambatan 1-30 hari. Kemudian ada rem off remedial officer keterlambatan 31 sampai 60 hari. Kemudian 60 hari up itu ditangani remedial head. Remedial head bekerja sama dengan pihak PT. Nah, kita punya kesepakatan bahwasanya dalam penyelesaian nggak harus galak, nggak harus gontok-gontokan, nggak harus semena-mena. Kita jalankan dengan mengedepankan sisi humanisnya, persuasif. Ketika ada penyelesaian selesai, welcome toh. Nggak ada gejolak, pasti 1000% nggak akan gejolak. Seperti itu. Yang dimaksud selain penagihan ada pembiayaan. Ya. Mungkin masyarakat ingin tahu pembiayaan itu yang gimana? Nah, pembiayaan tersebut dikategorikan ketika nun sewu calon debitur menginginkan kredit motor baru, motor second, mobil baru, mobil second, dan pinjam dana dengan jaminan BPKB sesuai tahun yang disepakati oleh pihak finance-nya. Seperti itu, Bapak. Untuk pesan terkait nasabah yang nunggak atau macet, pesannya sederhana. Caranya per hari itu nabung, yaitu 25.000, 50.000, kayak dihitung sampai sesuai jatuh temponya, insya Allah bisa disisihkan. Kalau dari hati itu kepingin lancar dan kepingin bisa mempunyai BPKB, ya pasti bisa. Maksain diri secara keuangan finansial dia nggak mumpuni, itu nanti jadi bikin masalah juga gitu. Kebetulan saya nanganin di recovery yang notabene keterlambatan 8 bulan ke atas gitu. Kalau penyelesaian di recovery sendiri, kalau kita terutama berhubungan dengan relasi kita mitra PT Sembilan Angin ya, itu saya sih pinginnya sekarang kan apa ya, pinginnya itu mengembalikan marwahnya collection gitu loh. Kenapa sih
eh, mereka teman-teman meskipun prokol itu pekerja mereka, tolong hargain mereka tuh pekerja, mereka dapat kuasa, mereka tuh bekerja selayaknya orang-orang yang dilindungi oleh negara gitu loh. Ya jadinya kalau umpamanya bentuknya suatu SK yaitu surat kuasa, di situ tulisannya entah itu surat kuasanya kan dituliskan surat kuasa untuk amankan aset jaminan fidusia. Logikanya kalau umpamanya di kita keterlambatan 180 hari up, ya kemungkinan besar kan yang megang kendaraan bukan sudah nasabah gitu. Kenapa sih nggak bisa dieksekusi? Kadang kan kayak gitu. Kita humanis nggak bisa, harus pakai jalur apa? Kalau memang itu sudah dilindungi. Toh sekarang juga tiap masalah, tiap kontrak itu kan sudah ada fidusianya. Arti fidusia sendiri itu kan dari pihak nasabah memberikan kuasanya ke Mandiri gitu, atau di finance-nya, dimanapun seperti itu. Siapa yang gugur janji di situ ya kita bisa eksekusi. Gitu. Jadi solusi-solusi itu tetap ada di finance, kita tetap membantu di situ. Tapi kadang kan namanya orang kalau namanya suka dukanya ada yang berontak itu pasti sih. Namanya upaya eksekusi itu nggak ada upaya sukarela. Saya garis bawahi, upaya eksekusi dimanapun pasti upaya paksa kan. Pengen tahu aku juga kalau ada upaya eksekusi yang sukarela nggak ada. Namanya eksekusi pastinya kebanyakan itu upaya paksa. Banyak masyarakat yang mengeluh terkait penagihan itu di luar jam kerja, penagihan malam itu apa membenarkan? Sebentar, saya klarifikasi dulu ya terkait penagihan malam. Memang aturan di OJK sendiri kan dilepas jam kerja kan dilarang kan gitu kan. Kenapa sih kita cenderung ke komunikasi? Kadang ini orang tani kita sebagai penagih nih ya, penagih. Orang tani itu kalau mamanya dia berangkat kan subuh ke sawah ya, kadang dia pulangnya kan juga sore. Gimana cara penagih itu untuk ketemu kalau mamanya makanya kita butuh musyawarah di sini, komunikasi yang jelas. Toh juga misal datang malam dia juga menjelaskan ataupun juga sudah telepon dulu janjian apa yang salah gitu loh. Kita membantu mereka. Kalau mamanya kita fair-fairan, kalau nasabah harusnya kan pihak nasabah waktu kredit itu ngangsurnya bukan di deplator kan, bukan di eksternal ataupun di apa. Dia sudah disediakan payment point seperti yang Indomaret, kantor pos. Itu sudah jadi tempat untuk mereka lebih mudah untuk proses bayar. Hanya kadang yang bandel itu loh, yang kadang butuh komunikasi agar bisa proses pembayarannya ini gimana, biar dia komunikasinya seperti apa kan soalnya momennya orangnya mau. Namanya orang penagihan itu kadang di telepon itu beda sama bertemu langsung. Ini pribadi kita. Semisal kita minjemin duit temen tuh gitu ya, temennya nggak ngangsur-ngangsur, masa kita diem aja nggak datengin dia gitu loh. Logikanya seperti itu sih. Dan itu pun harus terkomunikasi. Kalau saya sih gitu. Kalau jam waktu, oke, saya sepakat di atas jam kerja dalam menagih gitu ya. Tapi dasarnya orang itu nggak bisa ketemu itu apa dulu? Itu harus rinci dulu. Pak, saya nggak bisa ketemu. Bisa di lingkungan memang dia di jam kerja nggak pernah ada. Logikanya saya pengen bertemu nih orang. Soalnya sudah saya WA, sudah saya telepon, dia nggak respon. Iktikat dasar, iktikat baik orang itu kan harusnya ada. Kalau mamanya dia nggak bertemu berarti iktikatnya apa? Buruk kan? Logikanya seperti itu sih. Jadi sekarang lebih manusiawi aja, lebih jelas, logikanya lebih dipakai. Kalau saya sih gitu. Saya menambahi, kami dari pihak Mandiri Utama Finance pun sering kali guidance teman-teman pihak PT terkait penagihan, semisal nih bahasa gaulnya nyanggong, itu wajib izin koordinasi dengan pihak perangkat setempat, RT, Pak Lurah, wajib itu, karena sangat berbahaya sekali. Menurut saya, kalau si debitur ini tidak berkenan, kita juga kena loh, perbuatan tidak menyenangkan, ya kan? Bisa dikira ini mata-mata atau gambar, wah pengen rampok, nyeket, gitu, seperti itu. Jadi wajib 4 kur jalankan, komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan kopi itu penting.